konsep yang dinyatakan dalam sebuah kata atau logik. Nah, dalam logika, unit itu termasuk bagian dari proposisi yang berfungsi sebagai subjek dan juga predikat. Misalnya, kucing tertidur. Kucing merupakan subjeknya dan tertidur merupakan predikat. Yang ke-1 ialah term tunggal atau term individu, yang dimana merujuk pada satu objek atau individu tertentu, misalkan orang, nama tempat, dan sebagainya. Contohnya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini merujuk pada satu individual, yaitu Presiden Republik Indonesia pertama. Yang kedua ialah term umum, atau juga bisa disebut dengan term generik, yang dimana term ini tidak merujuk pada satu objek, melainkan merujuk pada suatu kelompok yang memiliki sifat atau ciri yang sama. Contohnya itu dalam kalimat kata seperti ini, buku adalah sumber ilmu, yang dimana kata buku di sini mencakup seluruh buku yang merupakan sumber ilmu. Itu ialah term kolektif, yang dimana term ini merujuk sekumpulan objek atau individu namun dipandang sebagai satu kelompok yang sama atau tergolongan sama atau unit yang sama, misalnya keluarga, tim sepak bola, dan sebagainya. Kita ambil contohnya dalam sebuah kalimat, misalnya keluarga itu pindah ke luar kota. Nah, kata keluarga itu mencakup banyak orang, tetapi dalam kalimat ini menganggapnya ialah satu unit. Logical fallacy itu bisa disebut dengan kesalahan logika, di mana kesalahan dalam proses berpikir yang menyebabkan kesimpulan yang salah. Nah, biasanya terjadi karena argumen yang tidak valid atau tidak ada bukti-bukti yang relevan, meskipun argumen tersebut itu masuk akal ataupun masuk dalam logika. Yang pertama ialah ad hominem, yang mana itu adalah serangan pribadi. Jadi penjelasannya itu, ad hominem itu ialah penyerangan karakter atau sifat seseorang alih-alih mengkritik argumennya. Nah, contohnya tuh, kamu hanya seorang mahasiswa, jadi pendapatmu tentang ekonomi tidak relevan. Yang kedua itu ialah false dilemma, atau bisa disebut dengan dilema palsu, yang dimana menganggap bahwa ada dua pilihan, jadi hanya ada dua pilihan saja, padahal itu ada beberapa pilihan atau pilihan lainnya. Contohnya seperti kamu harus memilih antara menjadi sukses atau hidup bahagia, tidak bisa keduanya. Yang ketiga ialah generalisasi terburu-buru, yang dimana menarik kesimpulan umum berdasarkan bukti yang sangat terbatas. Contohnya tuh misalkan kayak gini, Budi bertemu dengan dua orang dari Jakarta yang tidak ramah, jadi semua orang Jakarta pasti tidak ramah. Nah, itu menurut pikiran Budi. Jadi Budi itu menarik kesimpulannya yang sangat terburu-buru dan juga buktinya yang sangat terbatas. Jadi Budi itu hanya ada bukti bahwa orang itu tuh tidak ramah, padahal tidak semua orang Jakarta itu tidak ramah. Yang ke-1, mengenali dan memahami jenis-jenis valensi. Dengan kita mengetahui bentuk-bentuk logical valensi, kita bisa lebih mudah mengenali kesalahan dalam suatu argumen, itu mau argumen orang lain ataupun argumen diri kita sendiri. Yang kedua, bertanya dengan kritikal. Cobalah untuk selalu menanyakan bukti atau alasan yang mendasari suatu klaim. Jadi jangan semena-mena menarik argumen atau menarik kesimpulan begitu saja tanpa adanya pertimbangan. Yang ketiga, periksa sumber dan otoritas. Jadi di sini pastikan dulu bahwa argumen yang akan kita sampaikan itu berasal dari sumber-sumber yang telah tervalidasi. Nah, yang keempat, fokus pada logika dan bukti. Jadi di situ berpikirlah secara rasional dengan memeriksa setiap langkah dalam argumen. Jadi pastikan dulu bahwa setiap kesimpulan yang akan kita sampaikan itu didukung oleh bukti-bukti yang valid atau logis.